Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreatif, gimana nih kabarnya? Pasti pada sehat kan? Dan harus tetap sehat dong, walaupun kita sekarang puasa di bulan Ramadan yang ada pandemi COVID-19. Gue bakal live dan temanya itu Ramadan. Dan judulnya itu adalah Radiko, Ramadan di tengah COVID-19 ini gitu. Sebelum perkenalin dulu nih, nama gue Faisal Febriansa. Dan gue bakal nemenin kalian semua di rumah kurang lebih 15 menit ke depan. Puasa kali itu emang berbeda sih dibandingkan puasa-puasa sebelumnya. Karena puasa kali ini tuh kita harus dihadapi sama sebuah kasus atau sebuah cobaan, dimana kita harus mendapatkan cobaan pandemi COVID-19 ini. WHO tuh udah pernah bilang kalau misalkan Ramadan di rumah itu ada manfaatnya loh teman-teman. Jadi manfaatnya itu menurut WHO, kita tuh bisa makan lebih sehat lagi. Karena kan kalau misalkan kita nggak ada COVID ini kan kita biasanya tuh belanja tuh atau beli makanan di luar yang kita nggak tahu kesehatannya, entah itu mengandung borak atau apa gitu kan. Nah kalau misalkan di bulan Ramadan ini kan kita otomatis buat sendiri kan, karena kita nggak boleh keluar. Jadi kita lebih teliti dalam membuat masakan gitu. Oh ya Sobat Kreatif, pasti Sobat Kreatif udah tahu kan, semenjak tanggal 24 Mei 2020 pemerintah udah nerapin buat dilarang mudik. Jadi kita dilarang mudik sama pemerintah buat memutus rantai COVID-19 ini. Nah, waktu itu kan kita juga udah pernah share juga kan di Instagramnya 5TV, nanyain ke kalian itu pada mudik dan udah punya rencana belum sih lebaran itu mau ngapain aja. Nih aku bakal bacain ya salah satu dari jawaban kalian. Di sini dari Sisi ngomong di rumah aja pakai emot nangis. Aduh Sisi, jangan sedih ya, walaupun di rumah aja tetap istimewa kok. Gua bakal kasih tips yang istimewa biar biar lebaran kalian itu nggak sedih gitu. Jadi yang pertama adalah beli baju lebaran. Nah, kalau lebaran itu kita tuh kan identik banget nih yang namanya serba-serba baru. Mulai dari baju baru, celana baru, sampai yang dalam-dalam pun itu ikutan baru gitu kan. Nah cuman kan kalau misalkan sebelum adanya COVID ini kan biasanya kita kan berbondong-bondong buat pergi ke mall, ke pasar, atau kemana yang melibatkan kita harus keluar rumah gitu. Tapi di tahun ini kita nggak boleh keluar sama pemerintah kan, harus di rumah aja. Tapi tenang aja kak, walaupun di rumah aja kita bisa kok beli baju lebaran dengan menggunakan online shop gitu. Nah yang kedua adalah silaturahmi online. Nah kan kita kan kalau lebaran itu kan kita tuh kayak seneng banget tuh ya yang namanya lebaran, karena kita bisa ketemu sama teman-teman kita yang jarang ketemu, atau saudara-saudara kita yang jarang ketemu juga gitu kan. Nah tapi di tahun ini tuh kita nggak bisa ketemu lagi karena apa ayo? Karena kita kan di rumah aja, nggak boleh keluar gitu. Tapi nggak apa-apa, walaupun di rumah aja kita masih bisa kok menggunakan kayak video call lewat WhatsApp atau lewat Line, atau kayak pakai aplikasi Zoom atau aplikasi lainnya yang berkaitan gitu kan. Nah tips yang ketiga adalah bagi-bagi THR. Nah lebaran juga identik banget yang namanya bagi-bagi THR. Entah itu kita dapat THR atau kita yang bagi-bagiin THR gitu kan. Cuman karena adanya COVID-19 ini kita nggak bisa keluar, atau saudara kita nggak bisa main ke rumah kita gitu. Caranya gimana sih biar THR kita itu bisa dapat, atau biar THR kita itu bisa terjalankan gitu. Gimana tuh caranya? Caranya gampang banget. Kita bisa gunain kayak kita transfer aja, atau kita bisa isiin OVO, GoPay, atau kita bisa GoFoodin makanan gitu ke teman-teman kita atau ke saudara-saudara kita. Mereka juga pasti bakal seneng banget kok, karena mereka juga tahu kalau misalkan kita bukannya nggak mau kasih langsung karena kan adanya bencana ini gitu. Tips yang keempat adalah kue lebaran. Nah lebaran juga identik banget yang namanya itu kue lebaran. Entah itu mau kue kering, kue basah, kue setengah kering, kue setengah basah, kue benyek, pokoknya kita kumpulin deh semua itu kue gitu kan. Nah karena biasanya tuh kan kita kan sibuk nih ya, sibuk ke keluar rumah karena kita kerja, kuliah gitu. Jadi kita tuh kayak datang ke rumah itu udah jadi itu kue gitu kan, kita nggak ikutin prosesnya gitu. Misalnya kayak gue nih contohnya, gue kan anak rantau dari Lampung ke Jakarta. Pas gue pulang ke Lampung itu H-5 lebaran kan, jadi pas udah nyampe rumah kayak udah selesai gitu loh kuenya, jadi gue gak ikutin prosesnya. Nah karena kita di rumah aja, manfaatin lah itu proses membuat kue sama keluarga kita. Jadi gitu, kita bisa bantuin keluarga kita buat kue di rumah. Jadi biar kayak bermanfaat gitu loh. Jadi
kuehnya istimewa juga karena kita bisa bantuin langsung ke dapur gitu kan. Nah, ngomong-ngomong tentang kue lebaran nih, jadi kan setiap lebaran itu kan pasti ada nih tren kue yang booming gitu kan. Kayak dari tahun-tahun ke tahun itu pasti ada tuh yang namanya kue yang booming gitu. Nah sekarang gue bakal rekomendasiin ke kalian kue yang lagi hits banget di tahun 2020 ini gitu. Jadi nama kuenya itu adalah Sweet Cheese Coco Cookies. Oh, agak ribet ya ngomongnya, soalnya dia agak luar-luaran gitu. Agak dari keluar negeri kali ya ini kue gitu. Nah jadi kue ini tuh pastinya enak banget sih. Soalnya gue udah lihat di YouTube dan udah lihat di artikel ini tuh emang booming banget. Coba abis live ini selesai kalian langsung search atau cari di YouTube Sweet Cheese Coco Cookies. Pasti itu bakal kayak menggugah selera gitu loh, kayak bakal menendang gitu loh. Nah, kan kita udah bahas nih, tadi kan udah bahas tips biar apa sih namanya, biar lebaran itu tetap istimewa walaupun di rumah aja. Terus aku juga udah kasih saran kue yang enak buat dicobain di tahun 2020 ini gitu kan. Nah waktu itu kan kita juga udah pernah kasih ke Instagramnya 5TV buat kalian buat nanya ke aku biar aku dijawab di sini kayak pertanyaan gitu loh. Pertanyaannya itu apa sih namanya yang bakal aku jawab gitu di sini. Jadi aku makasih banyak sih buat sobat kreatif karena apa ya? Karena kalian itu bener-bener excited banget gitu. Sampai kemarin kan kita kalian tuh mau nanya apa, dan itu yang nanya tuh banyak banget dan kita tuh bingung buat pilihnya. Jadi karena udah apa sih namanya juga banyak yang sama juga kan pertanyaan, jadi itu kita gabungin gitu. Terus ada yang agak mirip-mirip kita juga samain gitu. Jadi pertanyaan yang pertama, jadi kenapa sih kita itu sahur itu bisa ngantuk atau kayak kurang ngantuk, kurang tidur gitu? Karena setahu gue itu karena kita tidurnya itu larut malam, di atas jam 12 malam. Kayak misalkan kita itu tidur di jam 1, jam 2 atau jam setengah 3 gitu. Sedangkan jam 3 atau jam setengah 4 kita harus bangun sahur kan, otomatis ngantuk dong. Nah gimana sih biar kita tuh sahur nggak ngantuk? Jadi tidur itu agak dimundurin gitu. Misalkan kita tidur di bawah jam 11 malam gitu, minimal jam 11 malam lah, jangan malam-malam banget gitu. Jadi pertanyaan kedua itu, buat milih seruan sama siapa, teman-teman atau sama keluarga, aku pilihnya nggak bisa, karena itu menurut aku seru semua. Karena kan buka puasa sama teman-teman itu, karena teman-temannya juga jarang ketemu gitu. Jadi pas bulan puasa kan kita ngumpul, jadi senang gitu. Sama juga sama keluarga aku gitu. Soalnya kan keluarga aku tuh banyak yang jauh, pas pulangnya tuh bulan puasa, pas mendekati lebaran. Jadi buka sama siapapun kalau di bulan Ramadan pasti seru kak gitu. Terus pertanyaan yang ketiga, caranya itu adalah kita melakukan hal-hal yang bener-bener yang kita tunda-tunda gitu loh. Misalkan kayak kalian itu kayak goalsnya itu pengen kurus gitu. Nah karena kalian sering keluar rumah, sering berkeluyuran gitu, nggak sering lihat makanan yang bikin menggugah selera gitu. Karena di rumah aja ini ya tolong dong lakuin gitu buat apa namanya, hal-hal yang produktif gitu, goal-goalsnya dicapai gitu. Pertanyaan keempat ya, jujur dukanya dulu ya. Dukanya itu kalau misalkan di tahun kemarin itu aku tuh pertama kali rantau, dan itu pertama kali apa sih namanya, puasa sendiri gitu loh tanpa orang tua gitu. Jadi sedihnya itu aku bener-bener kayak setiap sahur itu pasti nangis karena aku kayak lebay gitu kan, jadi agak nangis gitu. Nah kalau misalkan sukanya di tahun ini tuh aku bisa full bulan puasa di rumah gitu. Kalau tahun kemarin sukanya karena bisa ngumpul-ngumpul sama teman-teman gitu. Perayaan terakhir nih, kalau dari keluarga aku sih itu ada 3 menu favorit sih. Yang pertama itu adalah otak-otak. Kalian tahu nggak otak-otak itu apa? Otak-otak itu adalah makanan dari ikan yang dipanggang gitu loh, terus kayak enak banget gitu. Kalian harus coba deh nanti. Terus sama MP-MP juga. Terus sama es dugan. Soalnya es dugan di sini tuh beda gitu loh sama yang di mana-mana. Soalnya dia tuh pakai gula merahnya tuh bener-bener enak gitu. Terus
Dugan itu seger banget, beda deh sama yang di Jakarta. Jadi itu tadi jawaban dari aku ya. Semoga kalian puas. Jadi aku akhirin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.